Sebagaimana agama, senjata, maka negara pun hanya sekedar sebuah alat atau sarana belaka. Ribuan kali kita mengganti nama negara atau bentuk kedaulatannya, tidak akan ada gunanya jika mentalitas dan kualitas para penghuni dan para pejabatnya tidak ikut diperbaiki dan dibenahi. Bukan negaranya yang harus dibenahi, bukan agamanya yang dinilai buruk, bukan senjatanya yang dianggap berbahaya, tetapi mentalitas manusianya, kualitas para pelakunya yang harus disetting ulang, dibenahi dan diperbaiki dengan mentalitas matahari yang selalu memberi. Adalah satu kebodohan yang nyata yang bisa menjangkiti siapapun yang berjiwa kerdil, dengki dan jahat, yang dengan mudah selalu mendiskreditkan dan mengkambing hitamkan agama, gegara tingkah pola para penganutnya yang banyak meresahkan banyak pihak. Orang-orang yang berjiwa kerdil, jahat semacam ini tidak jauh berbeda dengan kekerdilan dan kejahatan para penganut agama yang dikecamnya. Setiap agama murni bukanlah produk suatu negara dan bangsa tertentu, melainkan diturunkan dari Tuhan yang sama dari langit kenyataan yang sebenarnya, sekalipun bahasa yang digunakannya adalah bahasa bangsa tertentu. Apakah agama itu adalah agama lokal leluhur Nusantara, ataukah agama yang bukan lokal? Semuanya dihadirkan dari Tuhan yang sama, yang hanya satu-satunya, apapun nama dan sebutannya. Hanya orang-orang yang berjiwa kerdil dan bermental kanak-kanak yang suka meributkan persoalan nama dan bahasa yang relatif, namun lalai dan tidak mengetahui yang substansial absolut dari kemurnian tuntunan spiritual agamanya. Jika kamu tidak mengetahui kebenaran ini dan tidak mempunyai pengalaman apapun juga tentang kenyataan yang sebenarnya, maka jangan banyak berbicara dan berpendapat apapun tentang agama, apalagi tentang spiritualitas. Karena hanya kebodohan dan kepicikan pengetahuanmu yang terbatas yang akan menampakkan ke permukaanmu dan memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya. Memang benar apa yang tertulis di dalam hampir semua kitab suci, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, bahwa sekali-kali manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhannya, apalagi bisa berdialog dengan Tuhannya. Tidak akan pernah terjadi manusia bisa bertemu Tuhannya, karena sesungguhnya manusia itu tidak jauh berbeda dengan binatang ternak. Bahkan manusia lebih rendah dari cacing tanah dan lebih serakah dari monyet yang bertangan 4. Dan di semua tangannya memegang makanan, sementara di mulutnya pun penuh dengan makanan yang sedang dikunyahnya. Itulah monyet-monyet yang berwujud manusia. Yang disebut manusia sama sekali tidak memiliki substansi sebagaimana Tuhan, malaikat, binatang atau pohon. Manusia tidak jauh berbeda dengan setan, hanya sebuah aksidensi yang tidak berpijak pada sumber kenyataan yang sebenarnya. Manusia hanyalah sepotong kecerdasan artifisial yang tercipta dari pikiranmu dan mengaku diri sebagai dirimu. Manusia hanyalah seekor budak dari pikiranmu sendiri yang telah terjajah dan menjadi budak pikiran semenjak bayinya. Dirimu yang sebenarnya bukanlah manusia, dirimu bukanlah pikiranmu, bukan nafsu dan egomu. Namun saat ini kamu menjadi budak yang terjajah dari pikiran, ego, dan nafsumu. Itulah kenyataan yang saat ini sedang menjangkiti dirimu. Karena yang disebut manusia adalah pikiran itu sendiri yang telah dan sedang menguasai dan memperbudak dirimu. Diri manusia tidak jauh berbeda dengan setan yang tidak memiliki substansi selama belum mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Tidak peduli apakah dia seorang penganut agama yang percaya akan Tuhan atau seorang saintis yang ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Keduanya masih terjebak dalam pengetahuan dualitasnya. Keduanya hanyalah hamba atau budak dari pikirannya sendiri. Jadi,
Yang tidak bisa berjumpa dan berdialog dengan Tuhan adalah manusia. Karena manusia hanyalah sepotong kecerdasan yang tercipta dari pikiranmu sendiri yang selalu mengaku sebagai dirimu. Jadi bukan manusia yang selalu menjadi budak pikirannya sendiri yang bisa bertemu dengan Tuhan, melainkan dirimu yang sebenarnya, yang saat ini sedang terpenjara dan disembunyikan di bawah ego dan nafsumu. Oleh karena itulah, carilah dirimu yang sejati. Bebaskan substansinya dari perbudakan dan penjajahan pikiranmu sendiri. Hanya dirimu yang sebenarnya yang bisa berjumpa dan berdialog dengan Tuhanmu. Dakilah puncak kesadaranmu hingga mencapai langit kenyataan yang sebenarnya. Di sanalah dirimu yang sebenarnya bisa berjumpa dengan Tuhanmu. Karena hanya Muhammad yang bisa berjumpa Tuhannya. Hanya Yesus yang bisa berjumpa Bapaknya. Hanya Buddha yang bisa mencapai kasunyatan. Hanya Atman yang bisa berjumpa para Matman. Dan ketahuilah, di dalam semua kitab suci, banyak tertulis tentang perjumpaan tersebut, tercecer di semua kitab. Sekarang yang sampean ketahui agama itu dari mana? Dari Tuhan atau dari manusia? Agama itu bisa dari manusia, bisa dari Tuhan. Tapi yang jelas, agama ditanamkan kepada manusia oleh orang tuanya masing-masing. Awal kehidupannya di waktu masih kanak-kanak. Ketika manusia itu masih kanak-kanak, siapa yang mendidik pertama kali? Maka pengetahuan yang pertama kali ditanamkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya, itulah agama. Karena pengetahuan itulah yang kenalkan anak-anak pada kenyataan. Sekalipun kenyataan yang diperkenalkan baru pada tingkat konsep dan nama-nama. Oleh karena itu, yang disebut agama adalah bimbingan pertama yang diberikan orang tuanya kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya ateis, maka agamanya ateis. Kalau orang tuanya Islam, maka jadi Islam. Kalau orang tuanya Hindu, maka jadi Hindu. Dan pada tingkat ini semua yang diberikan pada anak-anak adalah dogma. Bahkan sampai sekarang pun kata-kata Tuhan masih dogma bagi orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan. Semua nama yang kita sebutkan tapi kita nggak tahu tentang nama itu, berarti nama itu dogma. Bahkan pengetahuan orang tentang hukum, tentang kemerdekaan, tentang kebahagiaan bisa saja itu dogma. Coba jelaskan orang-orang untuk menjelaskan kebahagiaan itu apa. Banyak yang nggak tahu apa itu kebahagiaan. Berarti yang dia ketahui tentang kebahagiaan dogma. Jadi jangan kita beranggapan bahwa dogma itu adalah ajaran dari agama, bukan. Dogma adalah suatu kebenaran di mana kita belum mengalaminya. Kalau kita sudah mengalami, maka itu bukan dogma lagi. Bagi siapapun juga, kalau dia belum tahu apa-apa, semua yang dia ketahui, semua yang dia bisa mengucapkannya, dogma semua. Mungkin setiap kata yang dia hafal, dia mungkin banyak pengetahuan, tapi semua pengetahuannya dia peroleh dari membaca. Orang tahu yang namanya atom itu benda terkecil, tapi yang dia ketahui kan masih dogma. Dia belum pernah membuktikan kok kalau atom itu terkecil. Yang mampu membuktikan ya yang sudah mengetahui atom. Nah, begitu pula masalah agama. Agama adalah merupakan bimbingan awal yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jelas yang membuat anak-anaknya menjadi Islam, Hindu, Kristen atau ateis adalah orang tuanya. Orang tuanya beragama apa? Itu merupakan bimbingan dasar. Selanjutnya adalah tanggung jawab anak untuk mencari kualitas yang lebih baik. Mungkin lewat pendidikan formal ketika dia masuk sekolah. Apapun yang dia terima di sekolah pun juga masih berupa dogma-dogma. Angka-angka matematika ya, itu masih dogma-dogma semuanya. Nah, agama, orang-orang yang masih mempercayai agama,
jelas belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Karena yang mereka dapatkan baru bimbingan dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya agamanya juga masih abu-abu. Islamnya masih Islam KTP, Kristennya masih Kristen KTP, Budanya masih Buddha KTP. Ateisnya pun ateis KTP. Sehingga untuk mengetahui kebenaran, bagaimana dia bisa mengetahui kebenaran kalau yang dia ketahui hanya sebatas dogma-dogma. Maka untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya ya kita harus mencapai ke tingkat rasa. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena spiritualitas ini siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan ya tokoh-tokoh spiritual. Siapa tokoh spiritual? Tokoh spiritual yang kita kenal adalah yang ada tiga macam. Guru, bisa rasul, bisa nabi. 3 macam nih. Rasul ini bisa diartikan dalam bahasa lain Mesias, Mesiha. Bisa diartikan juga Buddha, Awatara. Kita mengambil 3 nama yang gampang aja. 3 orang ini sama-sama sudah mengetahui kebenaran pada puncaknya. Tapi masing-masing punya tugas yang berbeda.